kursi mejanya sudah bersih atau belum? Siapa yang piket hari ini? Sudah piket tadi? Oh, sebagian belum datang ya. Oke. Mungkin karena kita masuknya terlalu pagi atau temannya datangnya terlalu siang. Tapi tidak apa-apa. Kita bantu teman-temannya untuk piket. Silakan dipungut dan dimasukkan di tempat sampah. Baiklah, sepertinya kelas sudah bersih. Saya minta sebelum kita belajar untuk Ihsan sebagai ketua kelas, coba kamu pimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi yang dipimpin oleh Ihsan, kita bisa hikmat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jumlah siswa di kelas 11 ini adalah 34 ya. 34. Oke. Tapi sepertinya ada kursi yang kosong. Siapa yang duduk di sebelah sana? Oh, Rahel. Rahel, kenapa? Ada kabarnya? Tidak ada? Atau mungkin terlambat mungkin ya? Nggak apa-apa kalau gitu. Kalau nanti dia datang, kita suruh ikut bergabung saja bersama kita. Berarti kalau Rahel datang, nanti kita masuk semua ya. Baik, tidak perlu Bapak absen satu persatu. Baik siswa, karena ini adalah awal pembelajaran di semester 1 ini, kalian juga baru naik ke kelas 11 ya. Mungkin di kelas 10-nya kalian sudah belajar ekonomi. Nah, kelas 11-nya bertemu dengan Bapak Kurniadi, kita belajar ekonomi. Kalau di kelas 10 sudah belajar badan usaha ya. Oke. Kemudian koperasi sudah bagus. Nah, mungkin masih ada kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini adalah gini deh. Sebelum saya masuk menjelaskan mengenai apa itu pendapatan nasional, kita ilustrasikan dulu tentang pendapatan. Siapa yang tahu apa itu pendapatan? Penerimaan boleh, gaji boleh. Oh, profit ya, karena belajar badan usaha kemarin jadi profit juga boleh ya. Oke, saya ilustrasikan dulu, Bapak ilustrasikan dulu. Jadi kalau kalian kan punya keluarga kan, di dalam keluarga kalian itu ada yang memperoleh, ada yang bekerja dan memperoleh gaji atau pendapatan. Terserahlah, boleh gaji, boleh upah, boleh apalagi ya macam-macamnya seperti itu ya. Kemudian siapa yang di rumahnya itu memperoleh penghasilan? Bapaknya? Oke. Ibunya kerja enggak? Ibunya rumah tangga. Berapa bersaudara kalian? Oh, ada yang 8 saudara. Oke. Kakaknya atau sulungnya nih, abang sulungnya sudah bekerja atau belum? Sudah. Oke. Jadi kalau Bapak ilustrasikan, analogikan gitu ya dalam bentuk yang lebih kecil. Kalau pendapatan nasional itu pendapatan suatu negara, kalau pendapatan keluarga itu berarti kan jumlah pendapatan yang diterima oleh anggota keluarga dalam kurun waktu 1 tahun. Itulah pendapatan keluarga. Kalau pendapatan nasional itu beda lagi ya siswa ya. Nah, baik, jadi materi kita pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional. Saya harapkan kalian setelah belajar ini, setelah mempelajari ini, kalian mampu mendefinisikan, mungkin pakai bahasa pribadi deh, boleh. Pengertian daripada pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, manfaat. Ngapain kita ngitung pendapatan nasional? Tujuannya, manfaatnya itu untuk apa? Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengetahui pendekatan atau rumus menghitung pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Oke ya, jadi yang pertama definisi, yang kedua manfaat, yang ketiga menghitung pendapatan nasional ya. Tapi jangan menghitung dulu, kita pelajari dulu pendapatan nasional, kita pelajari dulu pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Nanti ini terbagi menjadi 3. Pertemuan depan saja kita menghitung pendapatan nasionalnya. Baik, sepertinya tidak seru ya. Zaman sekarang kan belajar itu sangat-sangat aktif, siswanya sangat aktif. Apalagi di sekolah kita ya, ada buku LKS, ada buku paket, ada buku referensi di perpustakaan ada. Jadi kita belajar kelompok saja seperti biasa, belajar kelompok, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama. Nanti presentasinya duduk di tempat saja ya, duduk di tempat per kelompoknya, nanti baru kita simpulkan sehingga kita memiliki persepsi yang sama
tentang definisi, manfaat, kemudian metode menghitung pendapatan nasional. Biar tidak terlalu lama, coba kalian berkelompok berdasarkan kelompok piket. Saya harapkan kelompok piketnya itu sudah random gitu ya, sudah bercampur, sudah acak. Laki-lakinya ada, perempuannya ada, yang pintar ada, yang sangat pintar juga ada. Silakan. Baik. Jadi tugas untuk didiskusikan kelompok itu adalah yang pertama, satu, sebutkan definisi pendapatan nasional. Yang kedua, sebutkan lagi manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, sebutkan lagi pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Baik, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Bagaimana siswa? Ada kesulitan dalam mencari ini tugas kelompoknya? Kalau ada kesulitan, coba boleh browsing ya, boleh browsing. Tapi browsingnya itu yang ada dasarnya itu misalnya artikel, kemudian hasil penelitian, gitu ya. Jadi itu dasarnya itu kuat. Atau Wikipedia juga boleh. Silakan kalau masih belum pas dengan LKS sama buku paket dan referensi yang ada di di perpustakaan. Atau ada yang mau keluar sebentar, mau pinjam buku di perpustakaan, referensi yang tambah lebih banyak lagi juga boleh. Baik siswa, ini sudah 15 menit. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Oh iya, 1. Kelompok berapa? Kelompok 5 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah. Oke, dan kelompok 1 ya, di sana kelompok 1. Oke. Bersiap-siap, nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya, tapi satu kelompok sebutkan satu saja ya, biar ada kelompok lain dapat giliran untuk menyampaikan idenya. Baik, kita mulai. Kelompok berapa? Kelompok 5 dulu ya, tadi yang sudah selesai. Kelompok 5, kalian mau menjelaskan apanya dulu nih? Oh, definisi pendapatan nasional. Kalian definisinya apa? Pendapatan pemerintah, pendapatan pemerintahnya ya. Kalau kelompok 3 belum ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah. Apa definisi pendapatan nasional? Iya, pendapatan suatu negara ya. Oke, pendapatan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin ada kelompok lain yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Oke. Tapi sebenarnya boleh nanti kita simpulkan lagi. Oke, berikutnya manfaat menghitung pendapatan nasional. Kelompok 3 lagi. Oke Pak, saya potong. Halo Pak Kurniadi, bisa langsung di sesi penutup, bagian penutup. Oke, ya. Baik siswa, itulah tadi hasil presentasi. Marilah kita sama-sama menyimpulkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok. Jadi pendapatan nasional definisinya apa? Adalah jumlah pendapatan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, boleh. Manfaatnya untuk mengukur kemakmuran boleh. Apalagi struktur ekonomi, mengetahui struktur ekonomi boleh. Oke, 2 saja. Kemudian rumusnya ada apa? Pendekatannya ada pendekatan apa? Penerimaan. Apalagi pengeluaran atau konsumsi. Dan yang terakhir pendekatan produksi. Oke, bagus semua ya. Jadi lebih aktif ya belajar hari ini ya, karena kalian mampu menyimpulkan, mencari materi tadi. Oke, untuk pelajaran yang pertemuan depan kita akan mencoba menghitung. Jadi penerimaan ini rumusnya apa, kemudian pengeluaran ini rumusnya apa, dan produksi ini rumusnya apa. Nanti kita akan Bapak akan sampaikan soal, kita simulasikan bagaimana cara mengerjakannya. Pelajari dulu di rumah ya. Baik. Untuk tugas, karena ini masih ada waktu 15 menit, tugasnya coba dikeluarkan buku PR aja, karena 15 menit kayaknya nggak selesai ya. Nanti disambung di rumah.
Tugasnya yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. 2, sebutkan 3 manfaat, 3 saja walaupun tadi ada 5 ya. 3 saja manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, nomor 3, sebutkan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, itu saja, 3 saja, nggak apa-apa, nggak harus 5, nggak harus 10. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Saya nilai kalian hari ini sangat baik. Si Rahel nggak datang ya, berarti Alfa ya, karena nggak ada kabarnya. Oke, mudah-mudahan yang lain bisa tetap menjaga kesehatan, tetap belajar seluruh mata pelajaran karena seluruh mata pelajaran itu sangat penting. Dan jangan lupa minta didoakan oleh orang tua kalian agar kesuksesan kita itu lebih bermakna. Bapak akhiri, sampai ketemu dengan pelajaran yang pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bu. Iya. Silakan Pak Dedi. Ya, Pak Kurniadi bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak Kurniadi, saya terima kasih sudah melakukan micro teaching atau simulasi mengajar. Saya ingin bertanya Pak Kurniadi ya. Ini pertanyaan tentang apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang barusan dilakukan oleh Pak Kurniadi. Silakan. Oke. Kalau tadi kan kelihatan bagus Pak ya, diskusinya lancar. Tapi sebenarnya kalau diskusi yang sebenarnya itu tidak secepat itu, seperti itu. Jadi kelemahannya itu sebenarnya siswa untuk di sekolah kami itu keaktifannya itu masih mengandalkan apa yang di atas meja seperti itu. Misalnya bukunya LKS, buku paket kan udah dipinjemin tuh Pak dari sekolah, kadang belum dipakai. Jadi sebenarnya sumber belajarnya itu mereka belum manfaatkan dengan baik. Kecuali kalau pakai HP dia suka Pak, silakan browsing, suka dia itu. Jadi kelemahannya itu Pak, sumber belajar. Oke. Kalau kelebihannya apa Pak? Kelebihannya ya mereka itu lebih aktif. Tapi sebenarnya tidak semuanya aktif. Yang aktif itu ya yang satu kelompok yang agak menonjol, sangat pinter seperti itu. Tapi ada juga kalau kelompok itu kelemahannya kan ada yang dompleng aja seperti itu. Ada yang suruh buka HP cuman buka WA mungkin seperti itu. Kemudian jadi kelemahan saya itu untuk memantau siswanya itu kan kurang karena handphonenya terlalu banyak dalam satu kelas seperti itu. Kelebihan tadi diulang Pak biar lebih jelas karena Pak Dedi live barusan. Kelebihannya itu adalah siswa lebih aktif karena menggunakan metode diskusi. Jadi tidak hanya gurunya yang aktif, siswa aktifnya mencari materi, kemudian dia itu berani menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi kemudian ada kolaborasi dan tanggung jawabnya, itu kelebihannya. Oke, siap. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Sudah itu cukup? Apa masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke. Apa yang akan Pak Kurniadi lakukan untuk pembelajaran berikutnya jika akan mengajar topik ini lagi di kelas? Kalau saya ingin mengajar dengan topik yang sama, dengan kondisi kelas yang sama, Bu ya, yang kurang aktif tadi, bukan kurang aktif ya, ada siswa-siswa yang dompleng nama gitu. Mungkin saya akan menilai proses Bu, menilai proses sambil muter-muter, tanya ini mana ketua kelompoknya, kemudian siapa yang tukang browsing, siapa yang tukang catat, siapa yang tukang merapikan tulisannya, siapa. Jadi kelihatan penilaian saya, penilaian prosesnya itu kelihatan tugasnya satu persatu. Oke. Itu yang akan Bapak lakukan. Ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Untuk menanamkan persepsi awal mungkin bisa ditampilkan ilustrasi berupa video, mungkin jadi tidak hanya guru memaparkan saja cerita tentang keluarga tadi. Oke, baik. Jadi saya pertegas ya Pak, ya. Bapak akan melakukan pengecekan pada siswa siapa yang mendompleng nama ya. Dan akan memberikan ilustrasi video. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kurniadi Adi. Ya.
atas simulasi mengajarnya, sukses selalu. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Bagus.